Selamat pagi. Kali ini jumpa lagi dengan saya dan kita akan membahas materi tentang sistem transportasi pada makhluk hidup. Kali ini kita akan membahas tentang sistem transportasi pada manusia, yaitu tentang sistem peredaran darah. Untuk peredaran darah itu sendiri, saya mempunyai cara yang lebih cepat untuk kalian bisa memahami materi tersebut. Baik, kita simak penjelasannya dengan gambar yang akan saya gambar di papan berikut ini. Baik, yang pertama di sini akan saya gambar adalah jantung dan bagian-bagian jantung itu sendiri. Supaya kalian lebih mudah menghafal, cermati gambar berikut ini. Jantung pada manusia saya gambarkan sebagai 4 ruangan. Saya membuat 4 ruangan seperti ini. Terdapat sekat tebal di sini. Baik, berikutnya saya beri angka untuk memudahkan kita. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, dan ini nomor 4. Saya ulangi lagi, ini merupakan bagian dari jantung manusia yang terbagi atas 4 ruangan. Ruangan atas dan ruangan bawah. Berikutnya saya gambar sesuatu yang menyimpulkan bahwa dia adalah paru-paru. Berikutnya saya gambarkan yang menyimpulkan dia adalah seluruh tubuh kita. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan bagian-bagian apakah nama nomor 1, 2, 3, dan 4. Ruangan yang di atas nomor 1 dan 2 kita sebut sebagai serambi. Dan ruangan yang di bawah nomor 3 dan 4 karena letaknya di bawah ada huruf B di depan, kita kenali sebagai bilik. Sekali lagi, nomor 1 dan 2 adalah ruangan yang kita sebut sebagai serambi. Dan nomor 3 dan 4, karena letaknya di bawah, diawali dengan huruf B, berarti dia adalah bilik. Untuk pembagian kanan dan kiri, kita balik bukan searah dengan apa yang kita lihat, tapi searah dengan tubuh kita. Jadi, letak nomor 1 dan 3 disebut letak sebelah kanan. Dan letak nomor 2 dan 4 disebut sebelah kiri. Seperti itu. Jadi bukan searah dengan apa yang berhadapan dengan kita, tetapi searah dengan tubuh kita. Letak posisi sesungguhnya di dalam tubuh, nomor 1 dan 3 bukan kiri tetapi kanan. 2 dan 4 adalah kiri. Jadi untuk selengkapnya, bagian itu saya jelaskan di sini. Saya tulis di sini. Nomor 1 dan 2 adalah serambi kanan. Nomor 2 serambi kiri. Nomor 3 bilik kanan. Dan nomor 4 adalah bilik kiri. Kita ulangi sekali lagi bahwa nomor 1 dan 2 yang letaknya di atas itu adalah bagian jantung kita yang dinamakan dengan serambi. Dan yang nomor 3 dan 4 yang letaknya di bawah berawalan dengan huruf B disebut dengan bilik. Untuk selanjutnya, nomor 1 dan 3 adalah bagian tubuh sebelah kanan, 2 dan 4 adalah bagian tubuh yang sebelah kiri. Selanjutnya kita lihat aliran darah manusia secara lengkap yang tergabung di dalam peredaran darah ganda, yaitu yang terdiri atas peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Baik, selanjutnya sebelumnya saya mau menggambarkan bahwa sebuah aliran lebih tepat digambarkan seperti ini. Ini yang tepat. Kalau yang seperti ini kurang tepat. Perhatikan bahwa sebuah aliran yang tepat itu digambarkan oleh gambar seperti ini.
ekor, kepala, ekor, kepala. Bukan kepala bertemu kepala atau ekor bertemu ekor. Untuk selanjutnya, mari kita aplikasikan di dalam peredaran darah manusia. Baik, kita mulai dengan memberi 2 garis tanda panah ke bawah. Garis ini menggambarkan letak aliran darah dari serambi ke bilik. Dari serambi ke bilik. Baik, kita lanjutkan gambar ini. Jika kita sudah menggambarkan segitiga yang menggambarkan sebuah kepala, maka kita lanjutkan tanda panah ini sebagai berikut. Saya sudah menggambarkan di sini kepala, maka ini diawali dengan ekor dan ini dengan kepala lagi. Maka daerah sebelah sini, kalau yang di sini sudah kepala, sesuai dengan konsep aliran tadi, ini kepala, terakhirnya kepala, berarti saya akan menggambarkan ekor. Baik, selanjutnya saya menggambarkan ekor di sini. Masuk, saya masuk ke ruangan jantung nomor 1. Ekor bertemu dengan kepala. Bukan ekor, nanti kalau saya masuk ke sini berarti kepala bertemu kepala. Kurang tepat. Baik, sudah kita gambarkan di sini kepala bertemu ekor. Sekarang kepala, maka saya menggambarkan ekor lagi di sini. Saya keluar dari sini, saya masuk ke sini. Paru-paru. Saya sudah menggambarkan kepala di sini, maka saya harus menggambarkan ekor di sini. Ketemu lagi di sini. Inilah aliran peredaran darah secara ganda di dalam tubuh kita. Ada peredaran darah besar dan ada peredaran darah kecil. Lalu yang dikatakan peredaran darah besar adalah peredaran darah yang masuk dari jantung, masuk ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Kalau peredaran darah kecil dari jantung masuk ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Kalau ini saya beri keterangan pembuluh darah A, ini pembuluh darah B, ini adalah pembuluh darah C, dan ini pembuluh darah D. Maka, di manakah letak peredaran darah besar dan peredaran darah kecil? Sekali lagi kita tuliskan di sini, peredaran darah besar dari jantung masuk ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Kalau peredaran darah kecil dari jantung, paru-paru, masuk kembali ke jantung. Baik, bagian ruangan jantung manakah tepatnya yang mengawali dari peredaran darah besar? Kita tunjukkan sebagai berikut. Kita lihat di sini lagi. Kalimat tengahnya adalah seluruh tubuh, maka ruangan tubuh bagian jantung sebelum masuk ke seluruh tubuh yaitu bagian bilik kiri. Maka kita tuliskan di sini bilik kiri. Seluruh tubuh. Nah, bagian jantung manakah selanjutnya yang dimaksud? Dari bilik kiri, seluruh tubuh masuk ke serambi kanan. Maka awal dari peredaran darah besar ini kita beri tanda bintang besar. Karena dia adalah awal dimulainya dari peredaran darah besar. Berikutnya, peredaran darah kecil dimulai dari jantung, paru-paru, dan masuk lagi ke jantung. Bagian jantung manakah itu? Kita lihat sebelum paru-paru. Sebelum paru-paru. Nah, ini berarti bagian jantung yaitu yang kita sebut sebagai
bilik kanan. Kita lihat, dari bilik kanan masuk ke paru-paru, keluar, kemudian masuk lagi ke serambi kiri. Berarti bagian jantung serambi kiri. Nah, untuk pembuluh darah ini ada 4 bagian. Kita tunjukkan nama-namanya. Pembuluh darah ini, pembuluh darah yang masuk ke jantung. Pembuluh darah A, pembuluh darah yang masuk ke jantung. Pembuluh darah yang masuk ke jantung kita sebut sebagai pembuluh darah vena. Pembuluh darah B membawa darah keluar dari jantung, meninggalkan jantung. Kita sebut sebagai pembuluh darah arteri. Yang ini membawa darah dari seluruh tubuh masuk ke dalam jantung. Masuk ke dalam jantung sama dengan pembuluh darah A, kita sebut dengan pembuluh darah vena. Kemudian pembuluh darah yang D membawa darah keluar dari jantung menuju paru-paru. Keluar dari jantung sama dengan pembuluh darah B, kita sebut sebagai pembuluh darah arteri. Berikutnya, pembuluh darah yang langsung berhubungan dengan paru-paru, kita beri istilah tambahan yaitu pulmonalis. Di antara pembuluh darah A, B, C, D, ada 2 pembuluh darah yang langsung berhubungan dengan paru-paru. Pembuluh darah itu adalah pembuluh darah A, berhubungan langsung dengan paru-paru. Maka kita sebut sebagai vena pulmonalis. Berikutnya adalah yang D. Dia berhubungan langsung dengan paru-paru, sehingga yang D kita sebut sebagai pembuluh darah arteri pulmonalis. Baik, selanjutnya kita harus mengetahui letak-letak ruangan jantung yang membawa darah bersih dan darah kotor. Darah membawa darah bersih karena dia mengandung banyak oksigen. Oksigen itu dihasilkan dari proses bernafas manusia dan terjadi pertukaran di dalam paru-paru, bagian alveolus. Di paru-paru, darah yang banyak mengandung CO2 ditukar dengan darah yang banyak mengandung O2 alias oksigen. Jadi, ketika darah itu masuk ke paru-paru, dia dalam kondisi kotor atau banyak mengandung karbon dioksida. Sedangkan darah yang keluar dari paru-paru karena telah mengalami proses penyaringan di bagian alveolus di paru-paru, maka darah tersebut, pembuluh darah tersebut banyak membawa darah yang mengandung oksigen sehingga darahnya bersih. Maka pembuluh darah A banyak membawa darah yang mengandung oksigen, pembuluh darah B juga banyak mengandung darah yang mengandung oksigen. Masuk ke seluruh tubuh, oksigen digunakan oleh seluruh tubuh untuk proses oksidasi. Selanjutnya, dari proses oksidasi tersebut dihasilkanlah karbon dioksida. Oksigen telah terpakai, dihasilkan zat samping yaitu karbon dioksida, sehingga bagian jantung bagian nomor 2 yaitu serambi kiri dan bilik kiri berisi darah bersih. Dan bagian nomor 1 dan nomor 3 yaitu serambi kanan dan bilik kanan berisi darah kotor. Baik, demikian penjelasan saya mengenai sistem peredaran darah manusia, peredaran darah ganda yang terdiri atas peredaran darah kecil dan besar.
Semoga bermanfaat. Terima kasih.